Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita kembali mengingat cinta Tuhan, kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang luar biasa boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan, memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengangkat kehidupan kita. Kita hanya dapat bilang terima kasih kepada Tuhan. Kita hanya dapat naikkan syukur kepada Tuhan. Betapa luar biasanya karya Tuhan. Dalam merayakan Jumat Agung, kita mengingat cinta Tuhan. Kita merenungkan bagaimana kehidupan kita yang kadang-kadang jauh dari Tuhan, tapi Dia mau selalu bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Amin. Kami merenungkan Tuhan, kehidupan kami yang kadang jauh dari Tuhan, tapi kasih-Mu ya dan amin. Kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Glory bagimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri
hidup bersamamu. Seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban
sejati dalam hidup kami. Amin. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri dirimu bagi kami Tuhan. Ah, Yesus, Kau sungguh baik. haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib. Tiada yang seperti Kau. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Layak kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, hanya cintamu yang tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Ya Yesus, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Pemberian dirimu bagi kehidupan kami luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan. Kami ada hari ini adalah kemurahan Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan membesarkan nama-Mu. Karena cinta-Mu dalam hidup kami. Sepanjang kehidupan kami hanyalah kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat segala apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas kepada Tuhan. Tetapi kami hanya dapat bilang terima kasih Tuhan, penuh syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yakin percaya bahwa kuasa darah-Mu yang telah menebus kehidupan kami Tuhan, membuat kami mampu, kami kuat melangkah di dalam kehidupan kami di tiap-tiap hari. Kami dapat melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Luar biasa Engkau Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami dapat selalu mempermuliakan Tuhan. Dalam ibadah, oh Tuhan, pada hari ini kami memperingati kematian Tuhan yang menebus hidup kami. Kami mau bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu, bahwa kami telah dibebaskan dari kuasa maut. Hanya Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Biar Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, menguasai kami. Hati dan pikiran kami hanya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Kami merasakan hadirnya Tuhan, hadirat Tuhan menguasai kehidupan kami. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan kita. Darah anak domba telah menebus kehidupan kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita akan glory, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita kuasai.
mau mempersembahkan kehidupan kita. Kita mau bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, sejati dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Tidak dengan barang, tidak dengan tangan yang hampa kita datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Glory, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Amin. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Haleluya Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa kita datang kepada Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
Saudara Marco berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Segala puji, segala syukur kami naikkannya kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan pujian dan sembah kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Karena setiap pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hati dan pikiran kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi dia dan pakai dia Tuhan untuk menjadi saluran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis tidak ada di tempat ini Tuhan, karena tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang istimewa bagi umat Kristen di seluruh dunia, karena hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Nah, kenapa saya katakan ini hari istimewa? Karena kematian Yesus Kristus menjadi sebuah babak baru dari manusia untuk memperoleh keselamatan. Jadi ini sebuah hari yang istimewa bagi kita. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa saya akan membaca ayat yang sudah tidak asing lagi ya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya, dalam hitungan 3, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kalau saudara amati ayat ini, biasanya ayat ini sering kita dengar dalam khotbah-khotbah Natal ya. Tetapi sebenarnya ayat ini sangat berkaitan dengan kematian Yesus. Karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini perkataan Yesus ya. Siapa anak yang tunggal itu? Sebenarnya Yesus sendiri. Nah, anak tunggal seperti apa yang Allah karuniakan kepada kita? Yaitu anak tunggal yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem, tetapi bukan hanya itu saja. Seorang anak yang tunggal yang hidupnya adalah sebuah hidup yang dimana mengalami masa-masa pergumulan. Tidak hanya berhenti situ saja. Seorang anak yang tunggal yang dikaruniakan kepada manusia adalah seorang anak tunggal yang dianiaya, kemudian disalibkan dan mati di atas kayu salib. Nah, ini sebuah karunia dari Allah kepada manusia, yaitu Allah memberikan anak tunggal yang model seperti ini. Tentu ini sebuah korban yang luar biasa. Saya pernah memberikan penjelasan, saya tidak tahu kapan ya, sudah lama ya. Bagaimana melihat ya kematian Yesus itu mensinkronkan antara kematian Yesus di atas kayu salib dengan Yesus sendiri sebagai sosok orang yang tidak bersalah. Bagaimana bisa mensinkronkan antara Yesus yang digambarkan sebagai korban ya, penebus salah yang digambarkan dalam keimamatan Israel, di mana bangsa Israel dengan peribadatan keimamatan mereka mempersembahkan korban, mempersembahkan domba korban. Nah,
domba yang dikorbankan itu domba yang tidak bercacat. Nah, Yesus ini adalah gambaran dari korban itu. Yesus ini adalah korban domba yang tidak bercacat. Sedangkan dia mati di kayu salib, kalau kita lihat bahwa penghukuman salib itu adalah sebuah penghukuman kematian pada zaman itu. Dan tentu orang-orang yang disalib itu bukan orang-orang yang baik. Semua orang-orang yang jahat. Bagaimana mensinkronkan ini? Maka saya sudah pernah katakan kepada saudara bahwa Allah menjadikan dia sebagai kutuk, menerima kutuk, menggantikan kita manusia. Nah, sehingga ini sebuah pengorbanan, sebuah karunia yang luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita. Dan pengorbanan Yesus yang dinyatakan lewat penderitaannya dan kematiannya, ini bukan sebuah hal yang kebetulan, bukan. Ini sebuah rancangan Allah yang luar biasa bagi kita manusia, demi kita manusia. Jadi kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan kebetulan dari Yesus untuk menyerahkan dirinya, dianiaya dan mati di kayu salib. Dan ini bukan mau-maunya Yesus, bukan. Karena kalau menginginkan secara manusia tentu tidak mau. Yesus tidak mau. Kalau hanya sebatas kebetulan atau penderitaan dan kematiannya hanya sebatas kemauan manusia, Yesus menolak. Tetapi ini dalam sebuah korban demi manusia, demi menebus kita yang berdosa. Inilah yang namanya keselamatan, saudara. Nah, kalau melihat ayat ini, kalau Yesus adalah anak tunggal yang dikaruniakan kepada kita, berarti kita yang percaya kepada Dia juga adalah sebuah karunia, adalah sebuah pemberian. Engkau bisa menjadi orang Kristen, engkau bisa percaya kepada Yesus, itu karunia, itu pemberian. Bukan sebuah kebetulan engkau lahir dari keluarga Kristen. Bukan kebetulan engkau lahir dari orang tua yang sudah mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi itu sebuah karunia. Karunia yang luar biasa. Karena ingat, kekristenan ini bukan pilihan hidup. Bukan. Kekristenan ini saya tegaskan bukan pilihan hidup, tetapi sebuah karunia. Yesus pernah berkata begini ya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-65. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-65. Yesus berkata begini, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya. Jadi dengan jelas di sini kekristenan itu menjadi pengikut Yesus bukan pilihan hidup. Bukan pilihan hidup. Kalau ini menjadi pilihan hidup, maka akan mengecewakan. Ada banyak orang yang menerima Yesus kemudian akhirnya kembali melepaskan imannya. Karena dia melihat kekristenan itu pilihan hidup. Seandainya saja kekristenan ini pilihan hidup, maka gereja ini kosong. Kenapa? Ya.
Coba kita lihat, Paulus pernah berkata begini ya, tentang kekristenan itu, bagaimana manusia secara umum ya, orang-orang duniawi melihat kekristenan itu. Orang-orang yang tidak dikaruniakan iman, mereka melihat kekristenan itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23. Ya. Bahkan mungkin Paulus sendiri merasakan hal itu. Mungkin sebelum dia menjadi seorang rasul, sebelum dia dikaruniakan iman, mungkin Paulus punya pandangan seperti ini ya. Paulus bilang begini, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini sebuah berita, sebenarnya berita yang tidak baik ini. Kalau melihat secara manusia, memberitakan seseorang yang menderita dan disalibkan, dan ini menjadi berita utama, berita kebanggaan dari para rasul. Paulus bilang selanjutnya begini, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi ini kebodohan. Jadi kalau kekristenan itu kita lihat sebagai pilihan hidup, engkau akan kecewa. Karena kekristenan itu isinya Yesus yang disalibkan. Kekristenan itu isinya pikul salib. Yesus berkata ya, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan pikul salib. Akan kecewa, saudara. Karena orang-orang dunia kalau menanggapi kekristenan itu, mereka lihat ini sebuah kebodohan, ya. Karena hidup menderita itu bukan sebuah idealisme hidup, bukan. Kalau orang-orang dunia melihat, masa sih mau hidup, mau menderita, mau pikul salib? Enggak lah. Kalau saya enggak mau. Orang dunia berkata begitu ya. Bahkan di ayat yang lain juga ya. Kenapa orang dunia bisa menanggapi begitu? Karena kekristenan ini istimewa. Cara menanggapinya juga ini adalah cara menanggapi yang hanya orang-orang tertentu yang mendapat karunia iman itu. Di dalam ayat yang lain 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, Paulus berkata juga begini ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Sebab hal itu, apa hal itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Yaitu kekristenan tadi. Yaitu pikul salib, yaitu Yesus yang disalibkan, menderita dan mati di atas kayu salib. Jadi karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani, ya. Orang-orang yang rohani saja yang dapat memahami kekristenan itu. Orang-orang yang dikaruniakan imanlah yang bisa memahami itu. Orang-orang duniawi tidak bisa, mereka bingung sendiri. Kalaupun mereka berusaha untuk memahami, mereka akan mengalami jalan buntu, yang artinya mereka akan gagal paham. Kalau tidak dikaruniakan kepada mereka. Jadi kita adalah orang-orang yang beruntung, saudara. Orang-orang yang istimewa. Kita harus bersyukur. Karena karunia iman kepada Yesus itu diberikan kepada kita. Kita memiliki iman bukan kebetulan kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Karena memang saudara tidak akan bisa sinkron ya. Hal yang rohani ditanggapi dengan hal yang duniawi. Tidak bisa baku masuk itu. Tidak bisa cocok.
Karena orang-orang duniawi melihat begini ya, mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan pandangan hidup kekristenan. Itu beda jauh dan tidak akan bisa masuk ya. Cara pandang, mindset ya orang-orang dunia dengan orang-orang yang telah dikaruniakan iman itu. Itu beda jauh ya. Orang dunia memiliki pandangan hidup ya. Mereka menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dengan cara mereka berusaha menghindari sedapat mungkin perasaan-perasaan yang menyakitkan. Jadi pandangan hidup orang duniawi melihat bahwa kebaikan hidup itu kalau hidupnya itu tanpa masalah. Nah, jadi kalau bilang pikul salib, dia tidak mengalami kebaikan hidup. Orang dunia mengukur kebaikan hidup itu tanpa masalah. Yang artinya kehidupan mereka tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada masalah dalam rumah tangga, tidak ada persoalan dalam pekerjaan usaha harus baik-baik saja, sukses-sukses saja, berhasil saja. Ya. Sehat-sehat saja. Itu yang dikejar dan itu menjadi pola pikir dari pandangan orang-orang duniawi. Sehingga mereka mengejar itu, saudara. Sehingga pandangan hidup yang mulai terpola ya, dan ini menjadi sebuah mindset dari orang-orang duniawi, maka ini memunculkan sebuah paham yaitu hedonisme ya. Hedonisme yaitu pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dari kehidupan. Kalau mereka kaya raya itu hidup yang baik. Tapi berbeda jauh saudara ya dengan kekristenan. Kalau melihat masa-masa sengsara Yesus, kehidupan Yesus di dunia ini kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Oke lah, Yesus menjadi objek dari iman itu. Kita lihat saja jemaat mula-mula. Hidup mereka memang penuh dengan pergumulan. Tetapi pergumulan itu tidak mematikan mereka. Pergumulan itu tidak membinasakan mereka. Karena iman itu kuat, iman menghidupkan mereka. Mereka penuh dengan pergumulan. Wah, kalau melihat kehidupan jemaat mula-mula, saya pernah berkata ya, bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu setelah mereka menjadi pengikut Kristus, mereka menjadi orang-orang yang miskin. Saya pernah baca itu, literatur atau tulisan itu ya. Saya lupa dari siapa yang itu konsep ulasan yang baik tentang kehidupan jemaat mula-mula. Setelah mereka menjadi pengikut Yesus, mereka menjadi miskin. Wah, kok bisa? Ya kalau karena lihat kehidupan jemaat mula-mula, mereka menjual harta mereka, mereka jual rumah mereka, tanah mereka untuk mereka gunakan, hasilnya membagi-bagikan kepada sesama mereka. Mereka jual harta kekayaan mereka, sehingga mereka dari orang yang berada menjadi tidak berada. Tetapi mereka sekalipun miskin, mereka tidak berkekurangan. Jadi tidak selamanya miskin itu konotasinya orang yang tidak punya apa-apa. Sekalipun mereka miskin, mereka berkecukupan. Karena kemiskinan mereka ya
gunakan itu, mereka rela menjadi miskin, mereka gunakan untuk saling menopang, saling membantu. Sehingga peristiwa Ananias dan Safira, saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan peristiwa Ananias dan Safira. Ananias dan Safira dalam Kisah Rasul ditulis mereka menjual, ya, tanah mereka jual. Tetapi sebagian dari penjualan mereka tahan. Sebenarnya tidak ada yang salah, itu hak mereka. Mereka punya tanah, punya lahan. Kalau mereka jual, mereka tahan. Tidak, bukan melanggar hukum-hukum tertentu. Tidak ada yang salah. Tetapi mereka melanggar komitmen bahwa hidup kekristenan itu saling memberi, tidak mencari keuntungan sendiri. Sehingga mereka bersalah di hadapan Tuhan dan akhirnya mereka mati. Ya. Nah ini saudara, kekristenan ini hanya bisa dinilai secara rohani. Tetapi kita jangan kecewa, aduh kalau begitu susah juga jadi orang Kristen ini. Dia punya pikul salib sampai seberat itu. Tidak perlu risau ya, tidak perlu cemas ya dengan hal-hal itu ya, karena Allah lewat Yesus Kristus menjamin bahwa orang yang pikul salib itu akan mampu, akan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup. Karena Paulus berkata juga di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, jadi jangan salah sangka dengan salib Yesus. Jangan salah sangka dengan salib, dengan pikul salib. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini Yohanes katakan. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Tidak usah ragu, tidak usah cemas, tidak usah bimbang. Karena penderitaan pikul salib itu bukan sebuah penderitaan yang membinasakan kita. Dikatakan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, jangan takut dengan pikul salib. Jangan takut dengan apa penderitaan yang harus saudara alami. Tapi jalani itu dengan sukacita. Karena dengan engkau menghadapi dan mau mengalami penderitaan itu, engkau sama dengan Yesus, yaitu menerima pikulan salib. Dengan engkau tidak menolak penderitaan hidup, berarti engkau sudah mengambil bagian dalam penderitaannya Yesus. Saya sudah katakan tadi malam ya, penderitaan Yesus itu atau kita mengambil bagian dalam penderitaan Yesus itu bukan berarti kita harus bikin kayu salib kemudian kita menggantungkan diri di atas kayu salib. Oh, enggak begitu pengertiannya ya. Tetapi salib itu ada di dalam setiap pergumulan-pergumulan manusia kita sehari-hari. Salib itu bisa ada dalam masalah rumah tanggamu. Salib itu bisa ada dalam masalah usahamu. Salib itu bisa ada dalam masalah kesehatanmu. Mungkin engkau sakit penyakit. Bisa ada. Dan memang pergumulan hidup ini sifatnya umum. Semua manusia alami. Tidak ada manusia yang tidak bisa,
yang bisa lepas dari pergumulan hidup, atau tidak ada manusia yang tidak mengalami yang namanya masalah hidup. Semua alami. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita memiliki keistimewaan tersendiri. Kita juga mengalami masalah hidup. Tetapi karena kita adalah orang yang pikul salib, maka masalah hidup yang secara umum manusia alami itu, mari kita manfaatkan itu sebagai bagian dari kita memikul salib. Jadi kalau temukan masalah hidup, jangan tolak. Temukan persoalan hidup, jangan takut. Temukan ya pergumulan hidup, jangan kecewa, jangan putus asa atau bersungut-sungut atau berbantah-bantah atau mengeluh-mengeluh. Hadapi itu, alami itu dengan penuh ucapan syukur. Karena salib itu akan membawa kita pada kemuliaan yang kekal. Kalau kita terbiasa menolak masalah hidup, kita terbiasa bersungut-sungut dengan masalah hidup, akan itu berdampak pada pembentukan pola pikir kita yang menjadi serupa dengan dunia. Karena dunia, orang-orang dunia dengan paham hedonisme berusaha menghindari masalah hidup. Tetapi kita orang-orang Kristen, kita hadapi masalah hidup itu dengan iman kepada Yesus. Kita hadapi persoalan hidup itu bersama Yesus, dan kita akan diberikan kemenangan atas persoalan hidup itu. Ya, jangan takut. Mari jalani hidup ini, teguhkan imanmu kepada Tuhan. Jangan lepaskan imanmu. Sudah benar, sudah tepat posisimu saat ini. Jangan buang kepercayaan imanmu cuma persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya sifatnya sementara. Jangan tinggalkan imanmu cuma karena godaan-godaan duniawi, tetapi pegang iman itu, ya. Pegang erat-erat iman itu, dan engkau melihat ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan bagi mereka yang setia kepada Dia. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, dan mari kita akan mempersiapkan diri kita. Di hadapan kita ada roti dan anggur, dan dengan iman kita lihat ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kita bangkit berdiri semua, dan saya mengundang para pelayan perjamuan kudus bisa mengambil bagian di depan. Kita sama-sama akan melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Salibnya, 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 amin. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, salib. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami mau mengingat kembali akan masa-masa pergumulan-Mu ya Yesus. Engkau rela menderita bagi kami. Engkau rela dianiaya bagi kami. Engkau rela dipukuli, dicambuk bagi kami, bahkan mati bagi kami. Kami bersyukur. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang kami alami dalam hidup. Salibnya, salibnya, oh salibnya, selama mulia, dosaku
berdoa, Tuhan Yesus, di hadapan kami adalah roti dan anggur. Dan dengan iman kami melihat ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah terpecah-pecahkan, tercabik-cabik di atas kayu salib sebagai bukti pengorbananmu yang mahal, yang luar biasa bagi kami. Dan kami datang dengan penuh rasa syukur dan hormat kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbanan yang Engkau sudah curahkan bagi kami. Dan lewat perjamuan kudus ini kami kembali mau mengenang, mengingat kembali, menghormati dan menghargai pengorbananmu. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu yang begitu mahal, yang luar biasa. Dan kami bersyukur, kami datang dengan kerendahan hati kami, memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus. Biarlah perjamuan kudus pada siang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Di dalamnya ada berkat Tuhan melimpah bagi kami. Berkati para pelayan-pelayan perjamuan kudus saat mereka memecah-mecahkan, membagi-bagikan tubuh dan darah-Mu. Di sana ada berkat Tuhan mengalir lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan dasarkan perjamuan kudus pada siang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan. Di roti perjamuan itu, saudara bisa baca di sana ada ayat-ayat firman Tuhan. Saudara bisa baca dan renungkan itu di dalam kehidupan. Oleh darah Yesus, salibnya. Mari yang sudah dapat bisa bangkit berdiri, yang belum dapat tetap tinggal duduk supaya dilayani. Bawa lagi di belakang sana, belum dapat. tubuh dan darah Kristus ke atas. Haleluya. Dosaku
firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat tubuh Kristus ke atas, darah Kristus ke atas, kita dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan lewat pujian ini. Kita sembah Dia, kita puji Dia, karena Dia rela berkorban demi kita. Sebuah pengorbanan yang mulia, yang mahal demi kita. Katakan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Catur Ernest tuntun kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Sebab pagi hari ini kami sungguh berterima kasih akan kebaikan dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebab kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ini bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami Tuhan. Ini semua karena belas kasihan-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau menyelamatkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar cinta-Mu bagi setiap kami. Walaupun kami sering kadang jatuh di dalam setiap dosa Tuhan dan pelanggaran, tetapi Engkau terus mengangkat setiap kami untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa seluruh korban syukur kami bawa seluruh hati kami Tuhan, untuk terus menyenangkan Engkau, untuk terus berbakti kepadamu Tuhan, untuk terus menyenangkan dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat firman Tuhan yang sungguh hebat dan dahsyat Tuhan. Engkau sudah mengurapi dan Engkau sudah memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Bila Engkau terus
Tambah-tambahkan hikmat daripada Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru, singkapkan rahasia yang baru. Firman Tuhan berkati dalam penggembalaan, berkati dalam keluarga, apapun yang dia kerjakan berhasil dan beruntung. Engkau memberkati seluruh jemaat GPDI Bethesda Bunta Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin melekat di dalam Tuhan, semakin hari semakin cinta kepada Tuhan dan memandang salib Tuhan. Apapun persoalan dan tantangan hidup kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini wujud cinta kasih kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, kami memberi karena kami mengasihi daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara diberikan kesempatan untuk memberi korban persembahan. Kita angkat pujian dari singkat. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan saudara. Dan sebagai pengumuman, hari Minggu kita akan melaksanakan ibadah Paskah atau merayakan ibadah kebangkitan ya Yesus. Jadi hari Minggu juga itu adalah sebuah perayaan besar juga bagi umat Kristen ya, supaya saudara bisa tahu. Dan ibadah seperti biasa, ibadah pertama jam 7 dan yang kedua jam 9 pagi. Ya puji Tuhan. Ya memang saudara, ibadah kita kali ini ya diawasi oleh pihak aparat keamanan, karena ini untuk menjaga situasi ya dengan peristiwa bom di Makassar itu. Jadi tempat-tempat ibadah dalam pengawasan. Memang rencana saya mau bikin acara Paskah ya, jadi kita bawa makan, kemudian kita pergi ke satu tempat makan-makan, tapi karena adanya ya atau dengan keadaan seperti ini ya, apalagi saya dihimbau untuk mengurangi kegiatan perkumpulan, maka batal lagi ya, jadi batal. Jadi itu rencana saya sebenarnya Paskah itu kita bikin satu ya syukuran ya, tapi silakan mungkin saudara-saudara bisa buat sendiri-sendiri, keluarga bisa ya, nanti jalan-jalan di mana, tapi jangan lupa panggilkan gembala. Ya itu ya.
mau bikin acara syukuran di rumah, biasanya kan Paskah itu dibikin sebuah acara syukuran ya. Karena Yesus telah bangkit bagi kita, maka di sana ada syukuran ya. Jadi bikin saja masing-masing, saudara mau bikin seperti apa silakan ya. Tapi untuk secara jemaat saya membatalkannya ya. Itu saja pengumumannya, tidak ada lagi. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu beribadah pada pagi hari ini. Semua karena karunia Tuhan kami dapat beribadah memperingati hari kematian-Mu ya Yesus. Kami percaya ini adalah sebuah karunia yang besar. Kembali kami boleh mengingat, mengenang kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau menghargai dan menghormatinya lewat ibadah kami yang ada. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami. Dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa memohon berkat-Mu Tuhan, biar Tuhan karuniakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami hamba-Mu berdoa kuatkan iman mereka, kuatkan pengharapan jemaat-jemaat Tuhan hari-hari ini. Mereka tidak kecewa dengan berbagai pergumulan hidup yang ada, tetapi mereka semakin kuat. Tuhan menopang mereka menghadapi masa-masa hidup yang sulit. Tuhan menopang mereka menghadapi badai hidup. Dan Tuhan akan menuntun mereka pada kemenangan-kemenangan iman. Beri mereka damai sejahtera, beri mereka sukacita, sehingga mereka melewati hari-hari hidup mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka, apa yang menjadi doa-doa mereka hari-hari ini. Tuhan dengar, Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap doa-doa orang yang benar itu besar kuasanya, dan kami imani itu Tuhan. Dan jika ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Berikan jemaat-jemaat Tuhan kekuatan kesehatan tubuh. Dan pagari mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari terinfeksi dengan berbagai virus-virus yang ada hari-hari ini. Mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan entar jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Entar mereka di jalan tiba dengan selamat di rumah karena pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, para aparat keamanan, kepolisian dan TNI yang sudah bersedia memberikan pengamanan di lingkungan gereja ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka sebagai pelayan masyarakat, Tuhan urapi mereka. Dan kami percaya berkat Tuhan mengalir bersama dengan aparat keamanan juga. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dan mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih berkat firman Allah, tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rama heran kaya bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.